Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita lanjut pelajaran kita minggu lalu, matematika, tentang operasi hitung campuran dalam kehidupan nyata, bagian yang ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan dan desimal. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu ini kita belajar tentang operasi hitung campuran pecahan dan desimal. Operasi hitung campuran pecahan dan desimal memiliki aturan penyelesaian yang sama dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Masih ingat bukan aturan-aturannya? Antara lain yang pertama, dahulukan dalam tanda kurung. Yang kedua, hitung terlebih dahulu perkalian dan pembagian, baru yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Nah, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya, dalam operasi hitung campuran pecahan dan desimal, ubahlah pecahan menjadi desimal atau sebaliknya. Jadi semua disamakan ya. Mau dijadikan desimal semua atau dijadikan pecahan semua. Nah, ini ada yang harus kalian ingat. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10 ya. Jika ada satu angka di belakang koma pada desimal, pada pecahan berarti penyebutnya 10. Misalnya 0,2. Di belakang koma hanya ada satu angka, sehingga jika dirubah menjadi pecahan menjadi 2/10. Kemudian jika ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Misalnya 0,02, di belakang koma ada angka 02, ada dua angka ya. Jadi jika kita rubah menjadi pecahan menjadi 2/100. Kemudian jika ada 3 angka di belakang koma, 3 angka ya, maka penyebutnya menjadi 1000. Nah, jumlah nolnya ini tergantung berapa angka di belakang koma. Nah, misalnya 0,002 menjadi 2/1000. Karena ada 3 angka di belakang koma ya, jadi penyebutnya jumlah nolnya itu ada 3, 1, 0, 0, 0 atau 1000. Dan seterusnya. Nah, cara yang pertama, diubah menjadi pecahan. Jadi, kalau kalian ingin menghitungnya harus semuanya diubah menjadi pecahan. Contoh, 1,2 ditambah 6/10. 1,2 ada satu angka di belakang koma. Jika diubah menjadi pecahan menjadi 12/10. Jadi komanya dihilangkan ya. 1,2-nya menjadi 12. Dihilangkan koma, tetapi penyebutnya adalah 10 karena bilangan desimal memiliki satu angka di belakang koma, maka saat dirubah menjadi pecahan penyebutnya adalah 10. Ditambah 6/10. Nah, sama dengan karena 12/10 ditambah 6/10 penyebutnya sudah sama, pada penjumlahan itu kan pertama-tama harus disamakan penyebutnya ya. Penyebutnya sudah sama-sama 10 sehingga kita tambahkan saja pembilangnya. 12 ditambah 6 menjadi 18. Bisa disederhanakan ya anak-anak? 18/10 itu 18 dibagi 10 adalah 1. Memiliki sisa 8. Sisanya ditulis di atas menjadi pembilang per 10. Penyebutnya tetap. Bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Pecahannya yang disederhanakan ya. Angka bilangan bulatnya, bilangan cacahnya yang 1 ini tidak usah disederhanakan. Tetap 1.
menjadi 84/5. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, tidak ada bilangan yang bisa membagi 4 dan 5, sama-sama membagi 4 dan 5, jadi hasilnya adalah 1/4/5. Contoh yang kedua, 0,12 ditambah 3/25 dikali 5. 0,12. Jika dirubah menjadi pecahan, nah maka menjadi 12/100. Mengapa demikian? Karena bilangan desimal yang memiliki 2 angka di belakang koma, ini angkanya 2 angka di belakang koma yaitu angka 1 dan 2 ya. Maka saat dirubah menjadi pecahan penyebutnya adalah 100 sehingga menjadi 12/100. Ditambah 3/25 dikali 5/1. Nah 5-nya ini juga dirubah menjadi pecahan jadi 5/1. Hasilnya adalah 12/100 ditambah, nah kalau perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya, langsung kita hitung, langsung kita kali pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 kali 5 adalah 15. Nah kemudian penyebutnya 25 dikali 1, 25. Sekarang kita dapat angka 12/100 ditambah 15/25. Karena ini penjumlahan sehingga penyebutnya harus kita samakan. Berapakah bilangan yang sama-sama bisa membagi 100 dan 25? Berarti KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 100 dan 25 adalah 100 ya. Jadi 12/100 menjadi tetap 12/100. Kemudian 15/25 menjadi 60/100. Bagaimana bisa dapat 60? Karena 100 dibagi 25, 4. Kemudian dikalikan 15. 4 dikali 15, 60. Tinggal kita jumlahkan menjadi 72/100. 72/100 sama-sama bisa dibagi 2. Nah, menjadi 36/50. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 18/25. 18/25 ini sudah tidak ada lagi angka yang bisa sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya, sehingga hasil akhirnya adalah 18/25. Contoh yang ketiga, 3,026 dibagi 1/2. Kira-kira berapakah kalau dirubah menjadi pecahan? 3,026. Ayo, berapa? Yaitu 3026/1000. 3026/1000. Komanya dihilangkan. Mengapa per 1000? Karena bilangan desimal yang memiliki 3 angka di belakang koma, yaitu angka 0, angka 2, dan 6 ini ya di soal ini, maka saat dirubah menjadi pecahan penyebutnya adalah 1000. Kemudian dibagi 1/2. Masih ingat bagaimana cara menghitung pecahan dengan operasi pembagian? Yaitu kita rubah menjadi perkalian. Sehingga 3026/1000 dikali, nah angka 1/2-nya ini pembilang dan penyebutnya karena bagi sudah dirubah menjadi kali, kemudian yang di bagian belakangnya bertukar pembilang dan penyebutnya menjadi 2/1. Sudah perkalian, tinggal kita hitung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita peroleh 6052/1000. Bisa kita sederhanakan ya, 6052/1000. 6052/1000 itu berarti 6052 dibagi 1000.
Sehingga 6052 bagi 1000 hasilnya adalah 6. 1000 kali 6, 6000 ya. Masih ada sisa 52. Kita jadikan pembilang di atas. 52 per 1000. Bisa disederhanakan. Nah, pecahannya bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Menjadi 6, 26 per 500. 52 bagi 2, 26, 1000 bagi 2, 500. Bisa disederhanakan lagi, sama-sama bisa dibagi 2. Menjadi 6, 13 per 250. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Sudah hasil akhirnya adalah 6, 13 per 250. Kemudian cara yang kedua, jika tadi mengubah menjadi pecahan, sekarang dirubah menjadi desimal semua. Jadi pecahannya juga menjadi desimal. Contoh yang pertama, 1,2 ditambah 6 per 10. Ini soalnya sama dengan soal yang pertama tadi. Tapi yang pertama tadi dirubah menjadi pecahan, sekarang kita rubah menjadi desimal dengan soal yang sama ya. 1,2 ditambah 6 per 10. 1,2 tetap. Ditambah 6 per 10 menjadi 0,6. 1,2 ditambah 0,6. Ya. Menjadi 2 ditambah 6, 8. Nah, koma, lurus dengan koma. 1 ditambah 0, 1. Sehingga hasilnya adalah 1,8. Contoh yang kedua, 0,12 ditambah 2 per 25 dikali 7. 0,12 ini sudah berupa bilangan desimal. Kemudian 2 per 25 ini yang akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Bagaimana caranya? 2 per 25 itu sama dengan 2 dibagi 25. Kalau tadi penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, itu mudah untuk dirubah menjadi bilangan desimal ya. Tapi berhubung di sini penyebutnya adalah 25, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. 2 per 25 sama dengan 2 dibagi 25. Nah, kita menggunakan cara bersusun ke bawah seperti ini ya. 2 dibagi 25. Hasilnya adalah 0. Nah, kemudian 0 kita turunkan ke bawah. 0 dikali 25, 0. Kita kurangi. 2 dikurang 0, 2. Kemudian 2 ini akan kita bagi ke atas, bagi dengan 25. Tapi sebelumnya kita harus menurunkan terlebih dahulu nih di belakang angka 2. Berhubung di belakang angka 2 ini tidak ada bilangan lagi, sehingga kita harus membubuhkan tanda koma. Jadi di soal kita tambahkan koma, kemudian di hasilnya kita tambahkan koma juga. Nah, baru kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Nah, kalau di belakang koma kita boleh menambahkan angka 0 sampai berapapun, tidak masalah ya. Karena di belakang tanda koma itu 0 yang paling belakang itu sebetulnya tidak ada artinya atau tidak dihitung, tidak dianggap ya. Hanya saja ini kita bubuhkan untuk mempermudah perhitungannya. Kemudian 0 kita turunkan menjadi 20. 20 dibagi 25. Nah, ini 20 dibagi 25 kan masih belum bisa. Boleh nggak kalau diturunkan 2 kali? Tidak boleh ya, menurunkannya hanya 1 kali. Jadi 20 dibagi 25 adalah 0. 0 dikali 25 lagi, hasilnya 0. 20 dikurang 0, 20. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 0 di belakang soal tadi ya. Nah, kita turunkan 0 lagi menjadi 200. 200 dibagi 25, 8. 8 dikali 25, 200. Kemudian kita kurangkan 200 dikurang 200, 0 ya. Kita tambahkan sehingga 2 per 25 menjadi 0,08. Kita kalikan 7. Nah, di sini ada tambah, ada kali. Yang kita hitung terlebih dahulu adalah kali ya. Jadi 0,12 kita tulis dulu. Kemudian 0,08 harus kita
kalikan dengan 7 dulu. Ingat, kalian tidak boleh menghitung 0,12 ditambah 0,08 terlebih dahulu. Itu menyalahi aturan operasi hitung campuran ya. Operasi hitung yang campuran pertama kan yang dihitung dalam tanda kurung, kemudian kali bagi, yang terakhir baru tambah dan kurang. 0,08 dikalikan 7, hasilnya 8 dikali 7 adalah 56. Kita tulis 6, simpan angka 5. Kemudian 0 dikali 7, 0 ditambahkan 5 menjadi 5. Kemudian 0 dikali 7 lagi 0. Karena pada soal ini ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 0 dan 8, sehingga di hasilnya juga kita bubuhkan koma, 2 angka di belakang koma ya, sehingga komanya kita letakkan di sebelah 0. Jadi hasil 0,08 dikali 7 adalah 0,56. Kemudian sekarang 0,12 akan kita tambahkan dengan 0,56. Nah, yang perlu diingat, komanya ini harus lurus dengan koma ya. Perseratusan lurus dengan perseratusan, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, koma lurus dengan koma. Satuannya juga harus lurus dengan satuan. 0 di sini satuan. Langsung kita hitung, 2 ditambah 6, 8, 1 ditambah 5, 6, komanya lurus, 0 tambah 0, 0. Sehingga hasilnya kita peroleh 0,68. Cara yang ketiga, contoh yang ketiga. 3,026 dibagi 1/2. Ya. 3,026 sudah bilangan desimal. Sekarang 1/2 yang akan kita rubah menjadi bilangan desimal. Caranya seperti cara yang di atas tadi ya. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2, 0. 0 dikali 2, 0 ya. Kita kurangkan 1 dikurang 0, 1. Nah, karena 1 akan kita bagikan dengan 2, sebelumnya kita harus memberikan angka di belakang angka 1 lagi. Tapi karena di soal itu tidak ada angka lagi, kita bubuhkan tanda koma pada soal. Di jawabannya, di hasilnya juga kita bubuhkan tanda koma di sebelah 0. Kemudian baru kita kasih 0 di sini dalam soalnya. 0-nya kita turunkan menjadi 10 dibagi 2, yaitu 5. 5 dikali 2, 10. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Sehingga hasil dari 1/2 jika dirubah menjadi desimal adalah 0,5. Nah, sekarang 3,026 dibagi 0,5. Kita harus membuat pembaginya menjadi bilangan cacah terlebih dahulu. Di sini yang dibagi 3,026. Pembaginya 0,5. Dua-duanya kan bilangan desimal. Pembaginya agar kita mudah menghitung cara bersusun tadi harus kita rubah menjadi bilangan cacah. Masih ingat caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menggeser koma. Kalau yang dibagi itu komanya digeser 1 kali, pembaginya juga 1 kali. Kalau pembaginya 2 kali, yang dibagi juga 2 kali. Harus sama ya jumlahnya yang digeser ya. Sekarang kita akan menggeser karena pembaginya ini 0,5, 1 angka jadi belakang koma. Jadi kalau akan dirubah menjadi bilangan cacah, kita cukup menggeser 1 kali aja komanya. Sehingga 3,026 kita geser 1 kali komanya menjadi 30,26. Kemudian 0,5 kita geser komanya menjadi 5 ya. Sekarang yang akan kita hitung adalah 30,26 dibagi 5. 30 bagi 5 6 ya. 6 dikali 5 30. Kemudian kita kurangkan 30 kurang 30 adalah 0. Nah, 0. Kenapa saya kasih tanda kuning di sini? Karena 0 di sini ini tidak usah dipakai. Ini 0 ada di depan ya, jadi tidak usah dipakai. Nah, kita akan menurunkan angka 2. Tetapi karena sebelum angka 2 ada tanda koma, jadi pada hasilnya kita harus menambahkan koma juga. Jadi 6 koma ya. Baru angka 2-nya kita turunkan. 2 dibagi 5
Sudah kita turunkan satu kali ya. 6-nya nggak boleh diturunkan juga ya. 2 dibagi 5 adalah 0. 0 dikali 5, 2. Nah, sekarang kita kurangkan lagi. 2 dikurang 0 adalah 2. Kemudian 6-nya kita turunkan menjadi 26. 26 dibagi 5 adalah 5. 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian kita kurangkan 26 dikurang 25. 6 dikurang 5 adalah 1 ya. Nah, 1 ini akan kita bagi 5, akan kita naikkan ke atas bagi 5. Berhubung di belakang angka 6 tidak ada lagi bilangan yang lain, angka yang lain, tapi kita bisa menambahkan angka 0. Kenapa? Karena di belakang tanda koma yang paling terakhir kita boleh menambahkan angka 0 berapapun jumlahnya, tidak masalah ya, untuk mempermudah perhitungan. 0-nya kita turunkan. Nah, 1 tadi berubah menjadi 10. 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali 5, 10. Kemudian 10 dikurang 10 kita kurangkan adalah 0. Sehingga hasil dari 3,026 dibagi 0,5. Nah, yang pertama sudah kita rubah, kita geser pembaginya menjadi bilangan cacah. Hasilnya akhirnya adalah 6,052. Oke, sekarang kita beralih ke tugas kalian hari ini. Nah, ini tugas kalian hari ini ya. Yang pertama, catatlah rangkuman yang saya berikan. Wajib mencatat rangkumannya ya. Kemudian, kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan menggunakan cara sesuai aturan operasi hitung campuran. Saya tidak mau langsung hasil. Saya mau semuanya menuliskan, mengerjakan, menggunakan cara sesuai dengan contoh yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan ya. Nah, ada 2 jenis soalnya di sini. Soal yang pertama, selesaikan operasi hitung berikut dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Jadi bagian A dan B pada soal nomor 1 harus dirubah menjadi bentuk pecahan. Ya. Yang nomor 2, selesaikan operasi hitung berikut dengan mengubahnya menjadi bentuk desimal. Jadi ada 3 soal di nomor 2, bagian A, B, dan C harus dirubah menjadi bentuk desimal. Ya, kerjakan sesuai contoh yang saya berikan. Demikian penjelasan saya hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, gunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dengan orang lain, dan juga hindari kerumunan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.